Ini selanjutnya pengaruh faktor individu terhadap persepsi. Ini ada dua pengaruhnya, itu harapan dan motif. Harapan ini mungkin bisa dilihat di modul. Harapan adalah orang biasanya melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat, dan apa yang mereka harapkan untuk dilihat biasanya berdasarkan pada apa yang diketahui. Seperti itu, pengalaman sebelumnya atau keadaan yang hendaknya ada yang maksudnya ada itu yang diharapkan. Dalam konteks pemasaran, orang cenderung merasakan produk dan sifat-sifat produk menurut harapan-harapan mereka sendiri. Seorang anak remaja yang menonton film horor yang telah diumumkan sebagai film yang mengerikan mungkin akan merasakan demikian. Sebaliknya, stimuli yang secara mencolok berlawanan dengan harapan seringkali mendapat perhatian yang lebih daripada stimuli yang sesuai harapan. Contohnya ini apa ya? Jadi kadang stimuli yang berlawanan dengan stimuli kita itu membuat kita penasaran. Ini film horor, jangan dilihat gini-gini. Itu kan, tapi di sisi lain kan malah memberikan apa ya, membuat kita penasaran gitu loh. Jadi sebenarnya harapan kita kan, kita tidak pengen melihat film horor karena kita tidak suka film horor, tapi karena melihat hal seperti itu kita mendapat stimuli yang berlawanan, dan ternyata stimuli itulah yang kita ambil seperti itu. Ini motif kedua. Orang cenderung memperhatikan hal yang mereka butuhkan atau inginkan. Semakin kuat kebutuhan itu, semakin besar kecenderungan untuk mengabaikan stimuli yang tidak ada hubungannya. Ini seperti di atas tadi, pengaruh individu terhadap persepsi. Motif. Jadi motif dari konsumen itu apa yang dia inginkan, apa yang ia butuhkan, apa yang dia ingin mau beli. Jadi kalau ada stimuli yang lain mungkin kita tidak akan menghiraukan. Contohnya kita pengen beli HP, tapi ada yang menawari kita pengen beli HP, contohnya Samsung. Kita ada yang menawari produk lain, kita sudah tidak menghiraukan stimuli-stimuli yang lain karena kita mempunyai motif. Yang pertama apa? Saya pengen beli HP. HP-nya apa? Samsung, dengan spesifikasi seperti ini, dan saya dari rumah sudah menentukan pilihan saya. Inilah HP yang pengen saya beli. Jadi kebutuhan saya mungkin ini Mbak, ini stimuli juga bisa diartikan dengan ketertarikan ya Pak. Jadi stimuli itu masukannya Mbak, informasi-informasinya atau pengaruh-pengaruhnya. Jadi Mbak jalan gitu ya, terus Mbak lihat papan reklame gitu, ini kok bagus, produk HP baru, itu sebuah stimuli Mbak. Setelah ada stimuli itu ada keinginan. Keinginan menimbulkan ketertarikan gitu Mbak. Ketertarikan menimbulkan keinginan. Bisa dipahami Mbak. Jadi stimuli itu sebelum kita merasa tertarik. Jadi informasi atau masukan yang kita dapatkan, entah itu dari papan reklame, entah itu dari radio, entah itu dari TV, entah itu dari teman, seperti itu. Bagaimana Mbak ini? Apakah bisa dimengerti? Informasi yang bisa membuat kita tertarik itu ya Mbak, informasi atau masukan itu maksudnya ya informasi tadi Mbak. Ya, informasi atau masukan itu maksudnya enggak kita dapat cuma dari oleh orang atau dari TV, dari mana, pokoknya semua yang mempengaruhi kita untuk
memiliki keinginan sesuatu itu namanya stimuli, Mbak. Nggak harus iklan gambar, Mbak. Malah teman-teman, Mbak, saya sudah pakai HP ini bagus gini, saya pakai browsing, saya pakai internetan itu cepat gini. Nah, itu sebuah stimuli, Mbak. Jadi Mbak, saya tertarik dengan barang itu karena menurut saya barang itu sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Atau mungkin pertama nggak pengen, ya rasanya nggak enak. Jadi apapun yang membuat kita memiliki keinginan mendapatkan sesuatu, itu namanya stimuli. Yang semua yang diterima panca indera, ya nggak Rita, nggak apa-apa, silakan bergabung lagi. Untuk hal ini, jadi nggak harus iklan gambar yang berwujud, Mbak. Pokoknya yang dapat diterima semua panca indera. Untuk penciuman, Mbak, ya penciuman, pas nggak jalan kok terus ada beli sate gitu ya. Terus kan kita, aduh saya sudah saya sulit nyari sate, ini ada sate di mana ya, pasti ada. Ini sebuah stimuli, Mbak, menunjukkan keinginan. Pokoknya masukan ataupun rangsangan yang diterima oleh panca indera kita itu namanya stimuli. Bagaimana Mbak Heni? Nah ya, alhamdulillah ya. Saya lanjutkan ya, Mbak. Motif tadi sudah ya, saya lanjutkan. Ini pengaruh situasi terhadap persepsi. Jadi situasi yang dihadapi konsumen dapat juga dipengaruhi dengan tingkat keterlibatan yang akan dialami konsumen. Faktor yang paling penting dalam keterlibatan ada sebagai berikut. Pertama, ada jenis produk yang dipertimbangkan. Pasti semua kita membeli barang, yang pertama kita lihat adalah jenis produk. Yang pertama pasti apa? Merek. Kalau kita sudah tertanam merek ini bagus, itu kita jarang akan melirik barang dengan merek lain. Terus warnanya seperti apa? Wah, aku pengen beli apa warna merah gitu. Ya sudah, dicari muter aja sampai nemu yang merah gitu. Seperti itu, fungsinya apa gitu. Terus yang kedua, karakteristik dari komunikasi yang diterima. Ini biasanya lebih pada dari teman atau penjual yang mengiklankan barang-barang yang mereka jual, seperti itu. Kemudian yang ketiga, karakteristik situasi yang dihadapi konsumen. Karakteristik situasi yang dihadapi konsumen ini sendiri adalah seumpama mbak-mbak, ibu-ibu, mungkin orang tuanya ada yang ulang tahun, pasti mau memberikan atau mau memberi hadiah itu barang yang benar-benar berkesan dan bagus, seperti itu kan. Tapi maksudnya berbeda ya dengan teman yang berulang tahun. Mungkin kita membelikan barang, pokoknya kita belikan yang sudah warna jam ya jam aja. Tapi kalau untuk orang tua gitu, aku mau memberikan jam tapi yang bermerek, seperti itu.
yang bermerek contohnya apa, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, kepribadian konsumen. Kalau kepribadian konsumen ini sendiri, seperti yang di atas tadi contohnya, kalau tadi kan contohnya kalau mau beli baju ada orang anak muda dan orang tua, kan biasanya anak muda lebih memilih baju yang cerah, untuk orang tua lebih memilih baju yang berwarna agak gelap. Itu jadi di sini kepribadian konsumen, perbedaannya contohnya orang tua mungkin sudah malu dia pakai baju yang warnanya mencolok kayak gitu, jadi dia lebih suka dengan warna yang agak gelap, soft gitu. Bisa saya lanjutkan? Ini tipe dari keterlibatan konsumen. Ya, ada 3. Pertama, keterlibatan situasi. Mengacu pada keterlibatan sementara yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa yang dihadapi konsumen. Situasi ini menentukan keterkaitan dengan produk, bukan karena karakteristik sejak lama terhadap produk ini. Ini contohnya seperti tadi, kalau kita membelikan hadiah untuk teman gitu kan, kita pasti belikannya beda dengan kalau yang ulang tahun itu mungkin bapak ibu kita, adik kita, saudara kita, seperti itu kan beda pasti. Ini situasi, kita lihat situasinya, ini siapa sih yang ulang tahun, ini siapa sih yang mau saya beli, kenapa sih situasinya mau beli ini, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah enduring environment, melakukan kebalikan dari situasi environment, yaitu terjadi ketika konsumen konsisten menunjukkan minat pada produk dan menghabiskan banyak waktu memikirkan tentang produk itu. Ini seperti yang tadi, dia kalau sudah banyak pilihan itu, dia mungkin ada yang lain, tapi dia masih mungkin ada yang lebih bagus dari itu. Kita masih pengen beli yang itu, tapi ada produk yang lebih bagus, kita akan di situ agak lebih lama, kita akan pertimbangkan lagi enaknya beli yang mana, bagusnya beli yang mana. Itu secara singkatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, environment responses, gabungan situasi antara situasional dan environment, dimana terjadi kerumitan proses informasi dan pilihan yang luas pada konsumen. Apa yang terjadi ketika seorang memiliki enduring environment adalah orang yang sudah dia pengen beli ini, dan tetapi dengan produk yang tiba-tiba perlu segera dibeli, tetapi situation environment juga terjadi di situ. Jadi itu contohnya seperti apa ya, kita ada perbedaan stimulasi yang masukan tadi ada 2 kan, kita ada 2 masukan. Yang satu kita pengen beli itu, sudah pengen beli yang itu, tetapi di sisi lain situasinya juga perlu kita pertimbangkan pula, seperti itu. Mungkin kita pengen beli merek ini untuk orang tua kita ini dengan warna cerah gitu, tapi situasinya mungkin orang tua kita tidak suka warna putih, warna cerah, padahal menurut kita itu bagus dan aku pengen beli itu buat orang tua aku, tapi di sisi lain kita sudah tahu situasinya orang tua aku tidak suka warna putih, seperti itu.